Nah, yang rada gue bingung nih pas gue kena sayur nih, kan yang disayurin kan bener-bener full badan, full body ya. Yang jebol udah kepala doang. Di situ gue bener-bener bingung ya. Gue bilang dalam hati gue anjing HP apa nyawa gue sebanding sama HP. Mas nih, kan nama Matador ini besar ya. Ibaratnya udah dikenal sama orang banyak juga. Walaupun berdirinya itu ibaratnya nggak begitu jauh kayak tongkrongan sebelumnya gitu. Iya, kayak tongkrongan lainnya lah. Tongkrongan lainnya. Nah, tapi banyak nggak sih yang nggak bawa-bawa nama Matador, sedangkan dia sendiri tuh bukan asli Matador gitu. Banyak bang Yang bawa, kayak ibaratnya, gue pengen bawa nama Matador ya, ibaratnya biar terkenal juga gitu. Buat sebagai titel ini dekingan gua. Nah, banyak kayak gitu. Udah bukan satu orang dua orang lagi. Padahal dalam kata hal lain ya, anak Matador sendiri nggak kenal sama dia. Dan jadi bukan ini lah, jadi ngaku-ngaku lah kayak gitu. Tapi di sosmed juga ada yang bikin Matador. Ada. Tapi ada beberapa yang minta izin gitu bang, Yang bawa nama Matador. Mau bikin nama kampungan, bawa nama Matador. pakai nama Matador. Nah itu gimana responnya? Kalau misalkan kayak gitu, gue sih pernah yang ngebalesin bang, kalau gue pribadi sih kalau lu mau pakai nama Matador nggak apa-apa, cuma jangan lu salah gunain aja dalam artian buat positifnya aja. Iya, maksudnya lu bikin ngambil dari Matador tuh ngelakuin hal positifnya aja, jangan maksudnya kan selama ini kan orang tahu kita negatifin dulu nih, maksudnya jangan ngikutin negatifnya kita, maksudnya gitu. Nah kan Bang Denny sendiri nih ibaratnya pernah nih ribut, pernah disayurin, itu nggak ngapa-ngapa nih kalau kita sedikit nih ngebahas ke tentang gaib. Nah bisa dibilang mau pelajar atau tongkrongan nggak jauh, ibaratnya pelindung lah. Mungkin Mas Denny sendiri ada nggak jagaan atau ibaratnya pegangan lah. Kalau gue pribadi sendiri itu cuma buat awal-awal doang. Gue benar-benar awal ribut, gue percaya tuh ilmu gaib. Cuma pas pertengahan udah gue lepas. Nah, yang rada gue bingung nih pas gue kena sayur nih, kan yang disayurin kan benar-benar full badan, full body ya. Yang jebol udah kepala doang. Di situ gue benar-benar bingung ya. Ini gue kenapa kayak gini? Padahal gue udah ngepas lama banget. Nah tapi di badannya itu ada ceplakan kayak ibaratnya. Ada, bener-bener kayak orang dikerokin gimana sih? Bener-bener. Soalnya kan gue ngerasa bener-bener full body yang digituin. Nah cuma yang bener-bener bocor, yang bener-bener darah, pala. Nah di situ gue rada bingung tuh sama diri sendiri. Padahal gue udah ngelepas lama banget nih dalam hati gue ya. Cuma ya udah, alhamdulillah lagi baik lagi. Mungkin emang udah ibaratnya jodohnya kali. Nah itu pasangan jaga dirinya sendiri kayak ibaratnya suatu benda atau amalan sendiri. Tuh lebih ke arah keturunan dari bokap. Itu bokap kan juga suka tukang bercanda ya. Jadi gue pernah dibercanda sama bokap nih, mau pegang nggak soal ini ya, soal cincin. Gue nggak percaya, cuma gitu kan. Akhirnya gue pakai, gue bawa ribut. Gue itu pas masih belum kenal Matador, gue bawa ribut. Pulang pas gue pakai cincin bokap nih, pede jadi ya. Jadi itu udah mulai tengil di situ, gue udah wait nih. Mungkin beda kali. Iya, udah benar-benar berani sama siapa aja anjir. Gue bilang ya udah. Itu pas gue kenal Matador nih, gue rada ngedon ya kan ya, makin nggak percaya. Bilang akhirnya gue balikin nih ke bokap. Udah gue modal nyali doang. Udah minuman sama nyalin udah di situ. Akhirnya benar-benar rasa. Nggak tahu benar-benar jodoh ininya pegangannya atau nggak tahu baik lagi di situ. Ya udah, kira alhamdulillah juga. Gue juga mikirnya udah jauh banget. Gue mikirnya udah lewat di situ pas disayurin. Nggak lewat. Lalu kangen sama gue. Tapi percaya sama hal-hal kayak gitu? Percaya nggak percaya. Tapi cuma lebih ke arah nggak percayanya. Lebih banyak ke berapa persen ke arah nggak percayanya. Tapi pernah ngerasain ribut sama orang ibaratnya punya ilmu kayak gitu, ibaratnya pernah duel atau ibaratnya berantem satu lawan satu, mungkin kita rame tapi ketemu lawan di sabet nggak mempan. Itu pernah sekali. Itu bukan lagi keadaan duel, dia lagi keadaan cabut. Gue lagi megang BR, ada teman gue nih megang BR teman gue, dikasih nih. Di situ pas gue bacok, ya BR gue yang hancur. Tajam gue yang hancur, bukan badan dia. Berarti bukan orang yang kebal, BR lo yang kemen. Nah itu BR lagi bener-bener keras banget art. Nah itu BR sendiri apa tuh bentuknya? Celurit lah, di situ masih megang celurit. Nah di situ gue juga langsung down, langsung baik badan. Orang pas posisi lagi gue kejar-kejar dia kok. Ya gue kejar-kejar sama BR gue yang hancur jadi situ.
Nah dari hal itu percaya bang lo? Kalau orang itu emang ibaratnya Enggak, gue belum percaya. Gue masih mikirnya dia hoki doang. Gue mikirnya gue mau baca kagak kena. Iya, Kebetulan. iya. Iya. Dari itu gue bener-bener nggak percaya gue sampai ilmu-ilmu kayak gitu. Bagus. Cuma soalnya kan kalau yang mati mau mati aja. Kena mau kena aja. Kalau emang lu pakai gituan, kalau takut tawuran, gak usah tawuran anjir. Bener. Cuma anak motor gue nggak tahu yang punya pegangan siapa ya lu. TikTok mulu lu kayaknya. Agak gila. Badan gue bolong mulu. Oh nggak ada kayaknya. Kayaknya Matador nggak ada. bolong mulu. Kalau Matador kasih cius 2 botol udah TikTok semua langsung. Kenapa TikTok aja udah nggak tahu kayaknya. Kasih minuman udah ada. Udah TikTok semua anak Matador. Gue doang kagak minum. Oh iya dulu. Mana ada. Tuar bersih doang kalau minum dia. Nah selama Matador jalan pernah ngerasain kalah? Pernah pasti kan namanya Pertempuran. pertempuran ya, iya tawuran kalau Bener-bener menang. kalah. Cuma lebih parah. Banyak menangnya. Nah kalau sedikit Itu benar-benar yang pas dulu 2018 2017 itu banyak banget menangnya. Cuma kalau sekarang kayaknya lebih Karena sekarang gabung sana sini kan ya. Jadi anak-anak yang gabung sama Matador mundur, jadi Matador kehitung mundur juga. Jadi dicapnya Matador mundur kayak gini ya udah. Karena ini kan sering diundang sana sini Iya. bang, kayak gitu. Kita niatnya nolongin malah ditinggalin begitu. Jadi nggak sesuai, bilangnya diundang nih, wah kamu sini ulang tahun mau dimasukin gitu. Pas udah nyampe di kampungannya udah mau dimasukin, jadi yang ngalirin anak Matador doang. Yang punya kampungannya kagak ada, jadi nontonin doang kayak gitu. Lebih karena kayak gitu semua sih Matador mah. boleh sedikit diceritain gimana tuh kejadiannya? Wah di itu kan ya. Itu di mana kayak gitu ya? Ya. Ada di Bekasi, ya di Bekasi, Pondok Rangon. Lebih karena kayak gitu di situ. Diundang Matador, gue kira ributnya bareng-bareng. Lalu pas gue ngeliat depan, Matador semua yang ributin. Nah itu coba lihat karena emang lawannya keras juga apa ada hal lain gitu? Enggak, itu emang lawannya keras. Itu ngakuin kita lawannya udah gokil tuh lawannya kayak gitu. Nah gokil sendiri gimana tuh mas? Jadi Bacoki minta lagi. Katanya suruh lagi, Bacoki lagi. Ya udah kita mundur lah, rame-rame. Ngapain lagi? Sama yang lawan tembok. Iya. Iya. Belum jadi Bacokin lagi, ngapain lagi? Mungkin kalau waktu itu kata Mas Toar, kalau ketemu orang dibacok sekali 2 kali nggak mempan, Iya. Ini kita yang cabut. Yang Iya. cabut. Bener Itu lah. bang yang gue terapin ke anak-anak. Iya. Kalau udah bukan orang lain. Iya, sekarang makanya kalau lu bacokin sekali 2 kali nggak ngapa-ngapa, 3 kali nih yang cabut. Iya. Kalau bisa berbalik kita yang dibacokin berkali-kali sama dia. Iya. Kita kenapa-napa. Di situ sih udah. Nah selama jalan nih sama Matador sendiri, Mas Denny sendiri nih sama anak-anak ibaratnya ketemu, ibaratnya ribut sama lawan, ibaratnya ini abis ribut nanti minggu depan janjian lagi, ketemu lagi gitu. Ada Enggak. Kita habis misalnya ribut kita malam Sabtu, hari Jumat lah malam Sabtu. Kita udah menang ribut banyak sana sini nih. Kita nggak bakal malam minggu, kita nggak bakal jalan lagi. Kita tunggu seminggu atau beberapa minggu kita balik keluar lagi. Soalnya gitu bang, Nggak bakal ditekunin. Jalan semalam nih itu bisa nemuin 3 musuh. Iya. Di situ kita jalan semalaman aja kita udah bisa nemuin lebih dari 5 musuh lah hitungannya. Jadi kita benar-benar nggak langsung nekunin banget, malam minggu kita harus jalan gini-gini enggak. Nah kalau ributnya sendiri itu lebih ibaratnya janjian atau ibarat seketemunya gitu. Ketemunya. Oh janjian jarang. Kita waktu itu nge-live aja kita. Nge-live sih masih, waktu itu nge-live Instagram lah ya. Ada tuh misalnya nge-live. Nah di situ cuma lebih banyak kalau omongannya doang, ketikanya doang nih, pas kita samperin nggak ada gini-gini yang datang warga ini. Cuma kita ya ketemunya aja. Yang ngantekin nih misalnya ada yang ngejegat, udah kita bantuin. Gitu lah Matador tuh gitu. Nah selama Mas Denny ribut nih, ibaratnya kenal kenakan remaja, berantem, ada nggak sih mas rasa penyesalan gitu? Apa nyesal nggak ada, tapi cuma buat pelajaran gitu pengalaman? Lebih ke arah nyesel. Kenapa? Cari orang mulu. Kalau Jadi cari orang kita lebih misalnya kita lewat kampungan yang kita berantem ini malam kemarin. Kita lewat nih siangnya, misalnya sama keluarga kita waktu itu sama ini kakak gue lah. Lah bener-bener diikutin, bener dikejar. Cuma dia untungnya masih mandang lah, lagi mau cewek, lagi mau perempuan. Pokoknya was-was banget lah, lebih ke arah penyesalannya anjir. Kalau ribut-ribut gitu.
emang pas masih di jalur pas ributnya mah enak ya kan, ngerasa gue paling keren lah, paling jago ya kan. Cuma misalnya kayak gitu Misalnya pasti dia kira punya. parah. Kalau awal pendaftaran. Nah mungkin Bang Tohar sendiri nih ada yang mau ditanyain nih sama saudaranya nih Mas Denis. Enggak sih bang, gue pengen ini aja. Nis, lu udah gak berantem lagi kan sekarang? Kagak. Dulu gue berantem sama siapa anjir? Kagak. Bagus Nis. Tapi sampai sekarang ibaratnya masih berantem. Alhamdulillah enggak. Itu terakhir pas gue bener-bener kena dilolorin, disayurin, itu terakhir gue ribut. Sama nih, itu terakhir gue ribut di situ. Ya itu kan nontonin. Iya. Ya itu terakhir tuh ya. Terakhir ribut. Nah Jadi itu Mas Denis bisa ngambil ibaratnya itu terakhir karena ibaratnya baru ngerasain gitu, oh ternyata begini loh ibaratnya disayurin. Di situ Apa bener-bener ada rasa ibaratnya takut akan keulang lagi gitu ke depannya nanti. bukan karena takut, cuma lebih karena inian lah, bener-bener kerasa. Ya teguran gitu Iya, ya. nah tuh di situ ngimpaknya ke diri sendiri gede banget. Jadi itu sampai sekarang orang tua juga belum tahu gue tawuran kena kayak gitu ke bacok. Kan jadi apa? Itu benar-benar kesalahan sendiri banget lah, paling fatal di situ selama gue ribut anjir. Sotoy kan, sotoy. Jadi buat pelajaran bener-bener. Jadi buat yang masih ribut udah. Kenapa? Jangan ya. Terus, Jangan sotoy gitu. Kalau ribut jangan sotoy. Ya. Kan lu nggak tahu lawan lu siapa kayak gimana. Nah selama Matador sendiri nih jalan. Hmm. Kan kalau ibaratnya bulan puasa itu identik nih sama yang namanya Sahur on the road. sahur on the road dan santunan ke panti. Iya. Nah kalau anak-anak Matador sendiri pernah nggak Mas ibaratnya yuk kita ibaratnya ngumpul bareng buat ngadain osetera atau santunan bareng gitu. Pernah waktu itu. Tahun berapa? 2018 ya? 2018 2018, soalnya iya 2019 2018 lah. Soalnya kan tahun-tahun kemarin tuh raya susah tuh. Nah di tahun-tahun itu kita pernah ngadain acara santunan atau sahur derut bareng lah. Di situ kita pernah ngadain sahur derut. Ya alhamdulillah pastinya banyak juga yang mau ikut. Posisi di situ ya yang namanya orang yang nggak suka ya di perjalanan mah ada aja lah. Kalau lararnya kan yang nungguin di situ, yang mau ngomong masa anak-anak diem aja di situ. Nah tapi pas osetera itu sampai ke arah tujuan itu. Alhamdulillah sampai. Cuma yang Enggak, tahun kemarin nggak sampai nih. tahun Tahun kemarin, kemarin kita finish di Ragunan doang. oh iya Kan sampai Ragunan. digerebek Iya, polisi. iya itu nggak nyampe bener tujuan, akhirnya kita belok ke Ragunan, ke selatan doang. Kita kan tujuan ke pusat, akhirnya kita sampai selatan doang. Nyampe Senayan kita Iya. di iniin polisi. Suruh muter balik. Suruh muter balik. Tapi ngerasain nggak ibaratnya pas osetera itu bentrok sama lawan lain gitu. Kan biasanya identik tuh namanya kalau osetera itu orang ada ketemu bendera, Iya. ketemu bendera lain, ya kayak ibaratnya udah Apalagi konflik konvoy aja. malam Iya. gitu ya. Pernah. Itu sih nggak mungkin nggak pernah ya. Itu konflik pernah di jalanan kayak gitu lagi acara sonon derut gitu. Ada aja lah yang nggak suka, yang namanya inilah kan satu apa ngebela bendera masing-masing kan ya. Kita pernah papasan di daerah pusat lah waktu itu. Papasan itu akhirnya pecah. Jadilah itu ribut di situ. Jadi apa alhamdulillah yang di bawah Matador nih yang anggota-anggotanya yang ke Soron Derut aman semua. Nah ribut sendiri itu sama tongkrongan sendiri, sama tongkrongan atau sama sekolahan bu? Wah kurang tahu di situ, cuma dia ngibarin bendera, nurunin, petasanin. Ya udah masa kita diem aja, kita ributin doang. Kita kagak nanya kan dia yang mana-mana. Siapa yang nyolek dulu yang kita nengok. Lalu kenalan dulu, bang anak mana gitu. Mungkin nih Bisa, kan gua jual bisa. borong kali ya. Iya. Orang dipanggil masa kagak nengok. Udah kali. Biasa ngeledekin cewek, diledekin balik nggak? Iya. Apa? Iya. Dia dipanggil masa kagak nengok aja udah. Nah selama Matador sendiri mas di sini ada nggak ibaratnya pengalaman paling seru gitu selama ribut sama Matador? Ketemu lawan ibaratnya ya ibaratnya diribut durasi lama. Nah itu yang sama tadi banyak yang kena gitu. yang awal gua bilang yang di Kalimalang. Ya Jakarta Timur tuh. Benar-benar ribut itu hampir bener setengah jam. 30 menit lebih tuh. Tuh, yang kata anak-anak Ciledug pada join Iya. ya kan? Nah mungkin bisa ibaratnya diceritain lebih mendalam gitu posisinya. Nah itu ada Bang Tawar juga nih,
Tapi gua ada bang, tapi Ah. posisi itu gua lagi di mobil. Iya. Karena gua lagi ada Nah. problem di selatan. Nah, Dia ngelihat anak-anak tuh arah sono. gua karena ngeliat anak-anak Udah mungkin udah tahu sono. juga lawannya siapa gitu. Iya, jadi pas anak-anak ribut gua malah di bagian musuhnya. Di dalam mobil cuma. Ngeliatin doang. Iya, gua ngatin doang. Nah di posisi itu kita kan jalan dari arah alternatif Cibubur masuk ke Keranggan Bekasi. Kita udah menang mulu di situ. Udah benar-benar bisa dibilang win streak lah, kan udah menang mulu. Menang 3 kali berarti lebih ya? Lebih. Udah setiap gang udah kita benar-benar dibikin masuk semua. Nah di situ pas arah Kalimalangnya, nah anak-anak agak goyang. Di situ soalnya ribut lama banget di atas 15 menit di situ ribut. Pas di situ ribut. Nah yang tadi gue bilang tuh, yang di kiri polisi, di kanan anak-anaknya musuhnya. Anak-anak ditengahin. Mau nggak mau anak-anak kan jebolin musuhnya. Nah di situ anak-anak jebolin musuhnya udah pada keluar semua di situ. Nah Pokoknya- itu lawannya itu ibaratnya dempet banget apa ibaratnya? Enggak dempet, cuma Sama-sama udah maju mundur. nah iya aman maju aja mundur ngelempar ya. aja gitu. Cuma dia kan gue bilang ya, ini kita ribut sejam di sini jadi rumah nih. Benar-benar. Soalnya di situ apaan balok, semen udah lempar-lemparin buat aku nih. Gue bilang sama anak-anak kita ribut di sejam di sini. Sejam di sini jadi rumah nih. Gue bilang, udah kita nggak mau kita jebolin musuhnya aja. Itu posisi Toar nontonin doang di mobil. Ada Toar dia tahu soalnya anak-anak dia dari Ciledug nih ngejoin ke timur yang ikut ribut. Nah, wah paling berkesan di situ sih di Kalimalang. Gue ribut paling lama di situ. Belum udah tarik ulur. Nah posisinya Mbak Abang sendiri nih di ibaratnya di depan atau ibaratnya ya udahlah daripada kita ketangkap semua dong nih ibaratnya udah tubruk aja semua gitu ibaratnya. Itu yang komandoin atasan gue nih, kan gue juga masih bawaan dia nih. Udah gue ngebayang ke anak-anak, gue bilang udah kita ambil kanan aja, kita jebolin yang sono, jangan yang sebelah sana. Gue bilang alhamdulillah itu anak-anak nurut, ya udah ayo mas kita jebolin musuhnya aja, jebolin tuh musuhnya. Tapi jebolin musuhnya juga nggak berjalan lancar gitu aja, banyak yang kena. Banyak yang disabet-sabetin juga. Gue bilang nah pas posisi di situ gue jatuh di situ. Nah kan tadi Mas Denny sendiri bilang banyak yang kena, itu yang banyak yang kena dari pihak lawan atau pihak Mas Denny sendiri nih? Sama-sama di Jadi sebelah. dia ibaratnya mau nggak mau kita nekat terobos. Iya, gitu. jadi ceng nih, jadi 50-50. Kena sana sini, jadi ya udah gue bilang tuh di situ gue sempet jatuh. Pas ditolongin sama atasannya sama abang-abangan, bilang nggak apa-apa nih, nggak apa-apa bang, ya udah kita terusin. Alhamdulillah aman, cuma beberapa orang lah ada yang luka lah, yang namanya nerobos musuh ya kan, daripada polisi. Kita musuhnya kita tabrak di situ jadinya. Oh itu yang itu mah yang ribut kedua berarti nih sini Kalimalang ya? Iya, kalau di Jatiwaringin lu nontonin beda lagi. Itu Jatiwaringin itu mah. Yang di Gembrong. Iya yang di Gembrong itu gua udah nontonin. Oh yang di Kalimalang mah gua Lu nggak ada. ini minggu kemarin gua habis ketangkep. Iya. Nah Itu jadi ada gua nggak posisi ngikut bang pas ketangkep. Cuma anak-anak Katoa langsung join ke timur semuanya. Iya. Nah kan tadi Bang Denny sempat bilang jatuh nih. Kenapa nih kok bisa jatuh? Apa posisinya lagi lari ibaratnya spare ada yang gunting atau ibaratnya jatuh ke Itu udah posisi gue di motor udah berdua nih. Gue baru udah gue kantongin sini udah masukin. Nah pas itu motor joki gue udah nendang dari kanan, udah ada yang motong. Di situ jatuh. Nah dia nggak jatuh sebenarnya, nggak jatuh. Kan gecol gini ya. Nah di posisi itu HP-nya ditaruh di box motor depan. HP-nya jatuh. Dia berhenti ngambil HP-nya. Gue bilang dalam hati gue anjing, HP nyawa gue sebanding sama HP. Dia ngambil HP-nya, gue dibacokin berdua di situ, ditolongin tuh sama atasan gue Bandungai. Gue bilang nggak apa-apa nih, kata dia. Nggak apa-apa bang, ayo kita terusin akhirnya terus. Selamat untungnya alhamdulillah. Gue berdua nggak apa-apa. Nah ditolonginnya itu pas lagi posisi Mas Denny juga lagi disayurin apa? Nggak, di situ nggak disayurin, cuma beberapa orang doang yang bacokin di situ. Pas lagi jatuh nih, lagi ngambil HP lah. Di situ ada atasan langsung nolongin. Ayo cepetan, gue tungguin tuh akhirnya. Gue di belakang cuma sisa 4 motor yang nungguin. Yang lainnya udah ngebut semua, udah nggak karuan. Itu ya udah alhamdulillah aman semua di situ. Cuma ada lah beberapa orang yang luka. Ketangkep juga ngaco itu. Ada yang ketangkep juga, motor yang ketahan gue. Nah kalau ketangkap sendiri, solusi dari anak-anak Mas Denny sendiri nih, Matador itu solusi jalan keluarnya gimana sih? Apa kemarin nebus atau ibaratnya kita suruh datang bawa ibaratnya surat-surat lengkap gitu? Mau nggak mau kita benar-benar bawa surat-surat lengkap itu. Jadi kita yang ngambil ke
polsek terdekat lah yang ketangkap di situ. Ya udah punya motor, kita tungguin rame-rame di situ. Tapi jangan malam itu juga. Kita misalnya lusa atau 4 harian kita bakal urusin. Cuma ada yang beda lagi lah. Udah susah diurusin motornya di situ. Karena bodong juga kali motor ya. Agak bodong, orangnya yang bodong. Orang yang tolol. Situ ada. Ya, Bang Tohar nih kayak ngantuk banget ya. Iya nih, Apalagi Bang. kepikiran cewek nih. Kagak Bang, Kalau ngantuk. keluar dia lebih ke arah mikirin merit. Soalnya umurnya udah panik. Iya Bang, kan daripada gue tawaran yang gue merit. Iya, Iya enggak? benar. Iya, benar enggak? Soalnya dari awal-awal dia gagal mulu. Ya sembarangan gue ngomong. Mungkin kalau merit sendiri bisa jadi ibaratnya pembeda kali ya. Iya Bang, Lebih- kayak menjadi yang lebih baik. lu kan kalau udah merit pasti punya tanggung jawab tersendiri. Jadi kemana-mana nih pembahasan kita nih. Oh jadi ke merit-merit? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mancing Ar. dikit, mancing dikit Iya. ya. Kalau lu dikit. kok. Jangan serius-serius banget lah yang nonton tuh. Nah tapi anak-anak Matador sendiri sampai sekarang nongkrong di mana sih, Bang? Kalau nongkrong, Itu Bang. nah ini nih. Misteri. Nah, kalau nongkrong kita bener-bener nggak bakal diketawain sama orang-orang. Waktu itu kan kita makanya kita sotoy kenapa? Orang-orang nggak bakal tahu kita nongkrong di mana. Makanya kita waktu itu orang pengen masukin Matador lah. Ayo gue masukin nggak mau gini-gini, gue bilang dia ditanggepin nih sama salah satu teman kita, bilang ya udah masukin aja nggak apa-apa. Lah bingung dia mau masukin di mana? Di Jakarta ada, di Depok ada, malah bisa dibilang di Ciledug juga ada. Akhirnya ya udah di situ pengen masukin juga mikir-mikir. Nah bisa dibilang ibaratnya nongkrongan itu nggak ada, tapi ibaratnya pindah-pindah apa yang mengibaratnya nongkrongnya itu random gitu, rumah ke rumah gitu. Ibaratnya Sebenarnya yang kita- punya rumah juga welcome aja gitu keluarganya. Sebenarnya cuma kalau buat benar-benar nongkrong ya, memang kita di satu titik, cuma nggak diketahuin. Padahal kita ada nih benar di satu titik di daerah ya. Padahal kita nggak pindah-pindah, cuma orang-orang nggak tahu aja. Mungkin yang lebih tahu itu Yang orang-orang dalamnya, dalam. iya. Padahal kita nongkrong nggak pernah pindah-pindah. Cuma kan orang nganggapnya namanya Matador Jakarta ya kan, pasti dia lebih ke arah ngincar Jakarta padahal. Nah kalau anak-anak Matador sendiri nih ngebahas beributnya nih, pandangan Mas Denny sendiri anak-anak kompak nggak apa ibaratnya? Kan kalau kita ribut satu jalur ya penuh lah satu jalur gitu. Iya. Kalau 2 jalur kan ibaratnya lu kiri nih kanan, ibaratnya yang kiri kuat kanan enggak gitu. Iya. Cuma kalau anak Matador sendiri ya, percaya sama skill masing-masing, nggak pernah ngelaguin lagi. Bener. Pokoknya nggak pernah nggak pernah dia itu gimana bisa gak gitu, pokoknya udah percayanya masing-masing lah. Pokoknya kuat nggak kuat ya udah kita mundur bareng-bareng. Cuma ada yang masih batu, yang lain belum mundur, dia masih maju sendiri. Itu masih ada kayak gitu di Matador, sampai sekarang di Matador masih ada kayak gitu. Aturan kita udah mundur bareng-bareng ya, dia masih maju sendiri. Lu kan itu mah. Mana ada gitu gue. Soalnya kalau di Matador udah percaya sama skill masing-masing, nggak pernah ngeraguin dah, udah sama satu sama Ibaratnya lain. saling percaya sama teman Iya. aja. Nah. Saling melindungi. Udah punya basic masing-masing anjir. Istilah kata karakternya masing-masing. Iya, kan kita juga lihat apa atasan ribut kayak gimana ya udah kita ngikutin lah berapa hal yang kita contek lah gitu. Nah kalau hal positifnya nih sama anak Matador apa nih pandangan Mas Denny? Positifnya kalau misalnya berbuat baik di situ agak bakal ngeragu-ragu. Dalam segi apa nih? Misalnya kita ada santunan atau apa bukber lah gitu, pas bulan-bulan puasa atau apa. Udah anak Matador udah kita jadiin aja, misal pun itu duit nggak bener-bener numpuk seberapa ya udah kita seadanya. Iya. Juga kalau bener-bener ada yang bener-bener lagi di bawah lah, masa kita ya udah kita naikin aja bareng-bareng. Itu Bang, istilah kata lu nolong udah pakai hati nggak Iya. pakai otak. Kalau orang kan mikir, misalkan kita kan terkadang ya punya pikiran, lu mau ngebantu orang nih, misalkan lu langsung ngasih nih, itu lu pakai hati namanya. Cuma kalau lu mikir nih, gua ngebantuin gak ya, Sedangkan ibaratnya di tangan kurang gitu. Itu- Tapi kalau dari hati pasti jalan. Iya, maksud gua gini Bang, kalau misalkan lu udah mikir, gua mau bantuin dia nggak nih ya, itu lu udah pakai otak namanya, lu ngebantuin udah nggak ikhlas Iya, namanya. udah masih mikir-mikir. Iya, karena lu mikir dulu kan. Kecuali kan kalau lu ngebantu pakai hati nih, udah nih. Ya udah lu setelah ada mau dipakai Iya, mau lu mau perbalian ngasih lu atau berapapun gimana. gimana. Nah di situ Matador baiknya di situ. Nah kalau segi negatifnya sendiri, Mau negatifnya sendiri gitu. Mana yang negatif? Negatifnya banyak sih nah Bang. kalau pandangan Bang Tohar dulu dah nih. Negatifnya Matador coba lu ceritain Gitu Bang, maksud gua ya selama kita ribut pasti kita banyak lah nyusahin orang. Iya. Bener nggak sih? Itu menurut gua udah negatif ya. Sebenarnya ya
resiko sih namanya lu mau berantem nih ya, resiko pilihannya kan dua, antara lu yang hancur atau enggak lu yang hancurin. Iya. Negatifnya gitu gimana ya, udah banyak dah, maksudnya ngerugin orang tuh banyak. Sebenarnya anak Matador jeleknya di situ. Udah beberapa kali dibilangin ya, Iya. udahlah kita berhenti apa masing-masing. Cuma maksudnya berhenti itu kita kagak mati, tau gak? Iya, kita berhenti cuma bukan Buat berhenti buat tawurannya ya. kita berhentiin bang. Udah kita jalanin cuma buat refreshing atau tim jalan-jalan lah kemana gitu. Cuma ya gitu, salah kaprah semuanya, kita berhenti apa dianggapnya mati bener-bener. Mungkin ibaratnya lebih kayak kalau keluar itu ya ibaratnya mungkin ada momen-momen tertentu. Iya. Iya, sekarang anak-anak sih gitu bang, kalau misalkan kayak kita ada cara apa nih bikin baru keluar lagi rame-rame. Bener-bener lengkap di situ. Bukan berarti ibaratnya redup gitu Iya. ya. Iya. Itu juga keluar kok gak cuma buat ribut doang, kita kan keluar cuma Ada ngumpul ngumpul atau kita bikin acara apa lah gitu, kita pasti keluar kok gitu. Kalau sekarang sih banyak ketemu ya buat nongkrong biasa Iya. aja bang. Buat sekarang nongkrong biasa doang. Kalau dulu kan kalau kita Kali ketemu, terus kalau ketemu pasti iya, jalan. Malaman dikit jalan gitu. Cuma alhamdulillah sekarang udah nggak pernah. Ya mungkin emang udah karena ada pada pikiran Iya. terbuka semua kali. Nah, kalau ribut sendiri anak Matador, pernah tuh anak-anak Matador itu pernah kena gitu. Selain Bang Denis nih kena. Wah ada bang. Bang Ada. Tohar mungkin kena. Enggak. Lu di belakang lu bang kalau berantem Iya. di motor. Gue nge-lag gue kok berantem, Hmm. videoin gue. Iya nggak pernah turun gitu. Ada bang teman kita main sering kebacok. Cuma kayak gitu. Cuma ya itu nggak perlu dijelasin lah kan, Iya. soalnya kan pribadi dia Iya. sendiri ya. Iya. Ada pasti. Pasti. Nah, tapi kalau ibaratnya secara keluarga nih dari teman-teman Matador sendiri, cara menyelesaikannya gimana? Ibaratnya kita patungan aja nih buat ibarat. Iya, Pasti ada kita jalan keluar pasti. bang kayak gitu. Pasti kita ada jalan keluarnya sendiri. Ya cuma kan namanya kita juga belum ada dapat penghasilan, duit masih nada, silakan katakan gitu ya. Pasti kita ngebantu sih kelasnya. Jadi mungkin. seadanya lah, Iya. ya. Diterima atau nggak terima kan kita udah bantu. Jadi gitu. Sebenarnya itu resiko apa? Iya. Tawuran tuh banyak kerugian orang kan. Ya. Parah. Ujungnya Bukan orang doang, keluarga coba. Iya, ujung-ujungnya keluarga. Iya. Nah di situ cuma gua alhamdulillahnya sama anak Matador sekarang ada lah yang udah kebuka nih pintu hatinya, udah benar-benar udah stop. Cuma yang beberapa orang lain juga gua nggak maksa benar-benar lu harus berhenti, cuma itu kesadaran lu sendiri aja sampai kapan lu begini anjir. Benar. Jadi ya udah balik ke diri sendiri masing-masing. Lu mau ribut terang sampai jungkir balik juga nggak apa-apa, cuma kalau ada apa-apa ya jangan bilang anjir gue sendiri ribut gini-gini. nggak ada yang nolongin. Iya, padahal kan gue udah bilang berapa kali, gue nggak pernah capek bilang lu hati-hati anjir. Mungkin kayak Bang Tohar sendiri udah jadi atlet sekarang. Nah, ini Amin. contohnya dia jadi udah ke jalan yang benar nih, udah nggak ada putar balik lagi dia. Kayak Bang Iya. Denis sendiri udah buka usaha. Alhamdulillah. Sambil kuliah. Iya. Cuma kalau yang lain-lain masih luntang-lantung tapi setengah, tapi udah nggak ada yang ribut-ribut lagi kalau yang lain-lain. Cuma kalau ada yang masih bobo nama Matador itu orang aneh sih menurut gua. Orang-orang yang kagak suka doang. Iya. Dia banyak dia, dia soalnya pengen yang pamor ya kan, maksud gua dia pengen naik nih. Dia bobo nama Matador, cuma pas udah benar-benar followersnya tinggi atau apa dah pengikutnya, dia ganti baru nama kampungan dia. Cuma itu pandangan gua sih kayak gitu. Oh, ibaratnya Iya. buat narik Cuma buat yang ini nih, buat yang beli-beli merchandise Matador Iya. atau baju Matador, tolonglah ya kan digunainnya yang buat yang baik-baik aja kan, lu beli ya udah kita ngejualnya dengan baik juga, maksud gua. bisa jaga nama. Iya, kalau emang lu bener-bener buat pakaian atau bener-bener buat friendly atau sama anak Matador ya udah nggak apa-apa pakai. Cuma kalau buat ribut ya gua juga nggak tahu apa-apaan, jadi kesian sama orang dalamnya juga ya kan. Iya, Yang nggak tahu apa-apa yang ngejual apalagi. dicari-cari kita Iya, jadi yang nggak tahu apa-apaan jadi yang kena sasaran. Soalnya baru berapa minggu yang lalu Belum lah lama kasus ada kayak gitu. kasusnya kayak gitu. Jadi Dia beli ya- baju Matador nih, nyerang kampungan orang. Nah di posisi di situ pakai baju Matador Di situ yang pakai baju Matador. Nah, yang kampungan yang diserang ngechat anak-anak Matador. di situ sempat masuk TV juga hari itu. Iya, masuk Masuk berita. berita masuk gitu. Jadi anak-anak disalahin sana sini, padahal udah nggak iya, ada. pokoknya benar-benar anak-anak di situ dicat-catin lah atau di apa pokoknya dicap buruk banget lah. Pada posisi itu anak-anak ya udah kita nongkrong minum mabok pulang gitu kan. Padahal ya, itu yang lain-lain aja yang punya benar-benar yang punya atribut lah. Mungkin sekalian Bang Denis sama Bang Tohar klarifikasi lah ya. Iya. Ini benar-benar ke Mumpung ada wadahnya. iya. Walau kita benar-benar yang orang dalam ya. Kita orang dalam aja benar-benar Bang. Kita kagak punya baju atribut sama sekali. Benar. Ya cuma orang-orang luar aja kita kan cuma benar-benar kan balik lagi tadi kita friendly kok buat siapa aja. Cuma ya ini buat kebaikan mah.
benar. Kadang orang juga dengan make ibaratnya nama besar itu ibaratnya jiwa tuh ibaratnya ngelonjak. Iya, Ibaratnya pede gua, iya. ibaratnya bisa dibilang gitu. Yang udah atasan kita juga banyak yang digituin tuh, disalahgunakan apa baju-bajunya apa yang dibikin atau apa. Cuma gitu kan, orang lain juga gitu. Nah kalau ibaratnya Matador ini sendiri gangster mas ya? Bisa enggak. Itu sebenarnya orang aja sih bang. Itu orang yang anggapnya gangster. Cuma kan kita Matador cuma Tongkrongan itu, biasa. iya tongkrongan biasa, cuma perkumpulan anak muda iseng doang. Benar. Mulai iseng yang doain berantem dulunya. Sekarang alhamdulillah. Nah Udah enggak. kan Matador sendiri ibaratnya namanya besar nih. Pernah Nggak sih gabung sama ibaratnya aliansi lain kayak ibaratnya tongkrongan-tongkrongan besar juga kayak mungkin Jepang atau ibaratnya nama-nama yang di timur atau di Iya. barat jalan bareng gitu. Pernah, kalau itu sih pernah. Cuma kalau masalah gabung sama anak-anak luar atau yang benar-benar kesebut lah namanya ya, kayak Jepang gitu-gitu, kita benar-benar nggak ada masalah. Cuma ya udah gabung aja jalan gitu. Cuma kalau ada apa-apa kita geremukin bareng-bareng. Tapi pernah ibaratnya jalan bareng ribut gitu sama lawan lain gitu. Pernah ya sama Jepang ya, Rek? Iya. Mungkin bisa sedikit diceritain mungkin dari Bang Tohar yang Bantu koso kalau atau Jepang tuh hari ini. Oh Jepang gua lu. Itu pas sama Jepang ribut sama di siapa? Jatiwaringin Dragon. Ah itu gua nggak ikut. Nggak ikut, Yang sama ya. Dragon nggak ikut Ya, gue. itu sebagian ada anak Jepang. Nggak Itu ikut. bener-bener posisi gue pertama kali first impression ngeliat anak orang, hancur anak orang di situ. Gue nggak bisa ngomong apa-apaan di situ, cuma gue bener-bener ngeliatin, anjir kayak gini anak orang dibikin sama, ya udah di situ. Itu posisi emang kita gabung sama anak luar, cuma yang bener-bener kesorot anak-anak sebagian, anak-anak luar yang bener-bener gandeng sama kita ya, bareng sama Matador. Di situ bener. Nah itu pas ya Bang Dennis di mana tuh? Ikut? Enggak, itu juga. kita di posisi gua nggak ribut. Gua nggak ikut ribut, gua nontonin di motor. Gua nonton yang ikut ribut teman gua. Yang ikut ribut teman gua, di situ gua di motor sama teman gua lah, salah satu di situ. Gua nontonin aja. Pas gua benar-benar pertama kali ngeliat orang hancur gitu, anak orang, gua bilang buset. Di situ baru rada ngeri tuh kan, udah ngedon ya. Cuma ya namanya tawuran, masa lu kagak mau hancur? Kan lu juga yang nantangin. Iya. Ini itu ya udah kan, kalau udah di jalur mah resiko dipegang masing-masing lah. Iya. Udah berani berbuat, Iya. tanggung jawab sendiri. Orang diminta diparanin, ya udah masa kita kagak nengok. Disamperin tuh anak-anak. Ya, yang lebih ke arah hancurnya dia. Nah, ibaratnya nih kan masih sering terjadi nih Mas nih tawuran-tawuran ibaratnya tongkrongan. Nah, pandangan Mas Denny sendiri ngambil hal pandangan itunya gimana sih dengan tawuran yang terjadi sekarang itu? Sebenarnya kalau benar-benar makin kerasa ya kan, kalau nggak tahu lah anak-anak muda ya. Cuma kalau benar-benar emang lu udah kerasa, udah umurnya, lu mikir ke masa-masa lu yang lalu nih, kayaknya lu yang dulu nggak berguna banget anjir, maksudnya ngapain kayak gitu ya kan ya. Cuma kayaknya lu menang kalau tawuran ya, menang ya udah dicari. Kalau lu jadi abu ditetain. Benar. Ya kan? Kalau menang salah kalah salah gimana? Jadi ya udahlah, ngapain lagi berantem. Kalau sebisa mungkin ya, sebisa mungkin udahin aja. Cuma gua nggak maksa buat anak-anak sekarang udahin semua, kan itu kan basic masing-masing. Kalau emang basic lu mau ribut, mau terus tekunin skill ribut tuh ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau emang lu pikiran lu kebuka, udah berhenti ribut ya udah alhamdulillah. Nah, masuk nih Mas ke ibaratnya gua mau quotes sedikit nih. Nah, kesan-kesan dah ibaratnya dari diri Mas ini pandangannya ke buat anak-anak, terutama anak-anak Matador dulu. Kalau buat anak-anak Matador nih ya, buat anak-anak Matador kalau gua pesanin sih udah stop, ya kan? Lu udah pada gede, udah punya jalan masing-masing. Kita stop bukan berarti kita mati, kita masih ada dalam bentuk hal lain, kita masih bisa ngumpul gitu. Udah itu sih. Nah kalau buat pandangannya dah sama pandangan buat kedepannya kan masih sering nih
terjadi nih tawuran-tawuran kayak tongkrongan atau Mm-mm, pelajar, iya. apalagi tawuran-tawuran sekarang lebih kayak tengah malam Iya. dan gitu. Bener. Kita nggak tahu tujuan dia entah buat apa gitu, tapi setahu gue selalu gitu makan korban gitu. Pandangan Mas Denis sendiri gimana tuh? Ya, pandangan gue tadi bener hampir sama kayak Mataru, cuma ada yang gue bedain dikit. Itu lu lebih aturan, lebih kemikirin ke keluarga lu sendiri sih. Itu soalnya kita ngeributin bukan cuma ngerugiin orang-orang, Bener. lebih pertama lagi itu ngeributin keluarga. Yang dicap jelek apa? Keluarga sendiri. Kalau kita ditangkap polisi malam-malam ribut ya kan, keluarga apa-apa. Jadi ya udah gitu, lebih mikir ke arah orang rumah sih. Itu doang udah. Kalau bisa mau berhenti benar-benar total. Maksudnya berhenti kan tadi gua bilang bukan berhenti mati. Iya. Betul, Mas. Betul. Nah kalau Bang Tohar nih, pandangannya gimana nih? Pandangan buat apa nih, Bang? Nah buat anak-anak Matador. Ya kalau buat anak matador ini mah sehat-sehat aja dah dimanapun lu berada. Yang penting yang ribut ah. Iya. Sehat dah pokoknya, kan suatu saat kita bisa ketemu lagi Iya. kan. Alhamdulillah, amin lah pokoknya kita ketemu Iya. sehat semua. Mungkin Entah ada yang udah ngomongan, udah ada yang udah kerja. Iya. mungkin seru kali ya. Mm-mm. Kita ibaratnya ketemu di waktu yang akan datang, tapi Udah keluarga masing-masing. iya, udah dengan apa? Diri sendiri dengan beda. Jadi taran-taran anak-anak kita tuh. Canda. Ini sekarang nih anak-anaknya Mas Tohar ibaratnya. Oh iya, anaknya Mas Denis nih. Bawa nama matador lagi ribut. Tol. Mungkin segitu ya. Sekian dari Matador, dari Mas Denis. Gue juga ditemenin sama Mas Tohar dari Jepang. Mungkin kalau ada next narasumber berikutnya yang pengen diundang, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus tulis aja komentar di bawahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.